Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Gimana nih, udah pada makan siang belum? Udah. Alhamdulillah. Oke, bagus. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kabarnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh kakak kelas silakan berdoa. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, nah Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Yang namanya Ibu panggil silakan jawab hadir. Vita, Hadir. Renata, Hadir. Nursifa, Hadir. Yania, Hadir. Ferdi, Hadir. Sarah. Hadir. Oke, jumlah hadir ada berapa orang ya sekarang? 3. 3. Oke, itu ada alasan nggak? Izin, sakit, atau Saya apa? sakit, Bu. Sakit, Bu. Katanya sakit, Bu. Kecelakaan. Ada yang sakit, ada ngasih surat dokter nggak? Ada, halo, Dok. Ada. Oke, nanti surat dokternya dikasih ke Ibu ya. Baik, Iya, Bu. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengulas kembali materi minggu lalu. Apa ada yang masih ingat? Minggu lalu kan kita mempelajari tentang gelombang dari arus AC dan DC. Gelombang AC itu bentuknya kayak gimana sih? Sinusoidal. Sinusoidal, oke, betul. Jadi gelombang sinusoidal, gelombang AC itu adalah gelombang sinusoidal. Nah, gelombang sinusoidal itu terdiri dari satu periode. Satu periodenya itu terdapat gunung dan juga lembahnya. Kemarin ya, Ibu bawa lagi materi minggu lalu. Nah, kemarin kan kita mempelajari gelombang sinusoidal ya, ini ada satu gunung dan juga satu lembah. Kemarin kita juga mempelajari materi seperti rumus-rumus RMS, rumus hubungannya, dan lain-lainnya. Nah, untuk materi hari ini kita mempelajari tentang yang namanya transformator. Transformator itu untuk menyegarkan kembali ingatan kalian, Ibu mau nanya nih, ada yang tahu nggak apa itu tegangan puncak dan bagaimana cara menghitungnya? Oh, saya Bu. Boleh. Itu tegangan puncak itu nilai maksimum dari tegangan. Ya, bisa dihitung dari tegangan efektif dikali akar 2, Bu. Oke, bagus Renata. Tepuk tangan buat Renata semuanya. Nah, satu pertanyaan lagi. Apa sih yang terjadi jika tegangan terlalu tinggi ditransmisikan langsung ke rumah? Bisa merusak alat elektronik, Bu, karena tidak sesuai dengan tegangan kerja alatnya. Oke, betul. Tepat ya jawabannya. Nah, makanya itu hari ini kita mau mempelajari tentang transformator. Kembali lagi di channel Jagolis. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, Ibu ingin kalian nonton dulu video yang Ibu berikan ya. Kembali lagi di channel Jago Listrik. Seperti yang telah kita ketahui, listrik dapat sampai ke rumah kita itu dalam beberapa tahap. Dari dinaikkan tegangannya, lalu diturunkan lagi, dan sampai ke rumah kita. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa tegangan yang dihasilkan oleh pembangkit harus dinaikkan? Apa nggak bahaya? Kenapa tidak langsung diturunkan saja menjadi 380 atau 220 volt? Nah, kenapa harus dinaikkan terlebih dahulu? Nah, ada beberapa alasan kenapa tegangan harus dinaikkan terlebih dahulu, teman-teman. Alasan yang pertama, untuk mengurangi rugi-rugi daya. Langsung aja kita kasih contohnya. Misalkan daya yang dihasilkan oleh generator adalah 10.000 watt dengan tegangannya 1000 volt dengan kabel sepanjang 10 km. Nah, maka didapatkan arus daya dibagi tegangan, maka arusnya 10 ampere. Anggaplah kabel sepanjang 10 km itu mempunyai hambatan atau resistansi sebesar 10 ohm. Maka kita dapatkan rugi-rugi dayanya I kuadrat kali R sama dengan 1000 watt, teman-teman. Nah, itu adalah rugi-rugi daya saat tegangannya 1000 volt dan panjang kabelnya 10 km. Maka daya yang diterima oleh konsumen
konsumen atau pemakai adalah daya yang dihasilkan oleh generator 10.000 watt dikurangi rugi-rugi dayanya, sehingga dihasilkan daya yang terima oleh konsumen adalah 9.000 watt. Jadi di sini ada 1.000 watt yang hilang teman-teman. Nah itu adalah rugi-rugi dayanya, atau sama saja 10% daya listrik hilang akibat hambatan jenis kabel transmisi. Nah bagaimana kalau tegangannya kita naikkan 10 kali lipat menjadi 10.000 volt dengan panjang kabel sama 10 km, maka arus yang didapatkan menjadi 1 ampere dan rugi-rugi dayanya menjadi turun 10 watt, dan daya yang diterima oleh konsumen menjadi 9.990 watt. Nah lebih besar daya yang diterima konsumen saat tegangannya dinaikkan. Nah itulah mengapa tegangan pada jaringan transmisi harus dinaikkan teman-teman. Jadi tidak banyak daya yang berkurang dan tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Nah alasan selanjutnya yang kedua, dapat mengurangi jatuh tegangan pada ujung jaringan transmisi. Nah jatuh tegangan itu sama saja seperti tegangan yang dihasilkan tidak stabil atau berkurang. Jadi resistansi kabel tidak hanya mengakibatkan rugi-rugi daya, tetapi juga mengakibatkan jatuhnya tegangan. Nah kita beri contoh lagi, dari rugi daya yang sebelumnya yaitu 1000 watt, kita dapatkan tegangan jatuh daya dibagi arus sama dengan 100 volt. Jadi ada 10% tegangan yang hilang. Misalkan tegangannya kita naikkan, tentu saja ruginya semakin menurun ya teman-teman. Yang sebelumnya 1000 watt, rugi dayanya menjadi 10 watt, sehingga tegangan jatuh yang didapatkan menjadi 1 volt yang sebelumnya 100 volt. Nah tegangan jatuh ini sangat berpengaruh pada peralatan listrik di rumah kita teman-teman. Misalkan tegangannya tidak stabil, jatuh terlalu jauh melebihi 3%, maka peralatan listrik di rumah kita kemungkinan akan berumur pendek atau rusak teman-teman. Nah ini yang harus dihindari. Makanya tegangan pada jaringan transmisi harus dinaikkan sehingga tegangan yang kita terima stabil. Nah yang ketiga alasannya untuk menghemat biaya kabel. Nah semakin besar luas penapak kabel, maka semakin besar pula kemampuan kabel dalam menghantarkan muatan listrik teman-teman. Atau semakin besar ukuran kabel, maka semakin besar juga arus yang dapat dialirkan. Jadi misalkan tegangannya kecil tidak dinaikkan, maka arus akan besar, sehingga arus yang besar memerlukan kabel dengan luas penampang yang besar pula, dan kabel yang besar itu sangat mahal harganya. Apabila sebaliknya tegangannya dinaikkan menjadi besar, maka apabila dayanya sama dan tegangannya besar, arus menjadi kecil. Karena arusnya kecil, jadi kita tidak memerlukan kabel yang besar, cukup kabel yang ukurannya kecil sesuai dengan arus yang mengalir. Sehingga kabel yang kecil tentu saja biayanya lebih murah dan dapat menghemat banyak uang teman-teman. Nah itulah kenapa tegangan pada pembangkit harus dinaikkan pada jaringan transmisi. Oke, apabila teman-teman ada tambahan silahkan komen di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman. Oke, jadi video tadi itu yang kalian lihat gambaran dari jalur transmisi listrik jarak jauh. Nah, Ibu mau tanya, mengapa sih tegangan diubah dengan transformator dan bagaimana sih cara kerjanya? Boleh ya, silakan. Agar lebih aman dan efisien Bu, tapi untuk cara kerjanya saya belum tahu Oke, bagaimana. nggak apa-apa, udah tepat ya jawabannya. Nggak apa-apa Ibu tambahin. Jadi cara kerja sendiri, pengertian dari cara kerjanya sendiri adalah transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik yang ditemukan oleh Michael Faraday. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri itu yang pertama, arus bolak-balik masuk ke kumparan primer. Karena arusnya itu bolak-balik, jadi medan magnet yang dihasilkan juga berubah-ubah secara periodik. Yang kedua, kumparan primer dililitkan pada inti besi. Nah, biasanya intinya itu disebut inti ferromagnetik. Nah, inti ini berfungsi menyalurkan fluks magnet ke kumparan sekunder secara efisien. Yang ketiga, ada perubahan fluks magnet dalam inti besi, di mana inti besi itu menginduksi gaya gerak listrik atau yang biasa kita singkat GGL. Nah, pada kumparan sekunder itu atau prinsip Faraday, gaya gerak listrik ini adalah tegangan keluaran atau disebut output. Udah mulai? Tuh, Nah, besarnya tegangan yang dihasilkan di kumparan sekunder tergantung pada jumlah lilitannya.
Nah, Ibu mau tanya deh ke kita. Coba jelaskan mengapa penting menggunakan transformator dalam distribusi listrik. Menurut saya Bu, transformator itu penting dalam distribusi listrik karena bisa mengubah besar tegangan listrik Bu. Terus juga yang sesuai sama kebutuhan kita nih. Terus saat listrik dikirim dari pembangkit ke tempat yang jauh, tegangannya itu dinaikin dulu sesuai tadi yang ada di video supaya arusnya itu lebih kecil. Terus dengan begitu tuh energi yang hilang selama perjalanan bisa diminimalkan gitu Bu. Terus lah sebelum listrik masuk ke rumah-rumah yang ada di daerah kita nih, itu tegangannya diturunin dulu supaya nggak berbahaya buat peralatan listrik. Jadi tanpa transformator listrik bisa dikirim, bisa mengalami banyak kerugian energi atau bahkan yang bisa membahayakan masyarakat. Oke, Menjong ya jawabannya. Tangan dulu dong buat kita. Nah, penjelasan kamu itu udah menunjukkan pemahaman yang bagus ya. Nah, transformator itu memang alat penting untuk memastikan listrik bisa sampai ke rumah kita dengan efisien dan juga aman. Sekarang, transformator itu adalah alat listrik yang mengubah besar tegangan AC atau alternating current menggunakan prinsip induksi elektromagnetik dan konservasi daya. Nah, di sini ada rumus dasar dari transformator berdasarkan hukum Faraday. Di sini ada Vs, di mana Vs adalah tegangan sekunder, dibagi dengan Vp, Vp adalah tegangan primer, M-nya itu adalah jumlah lilitan, dan Vp tadi tegangannya. Untuk I itu adalah arus. Di sini juga ada penjelasannya ya. Nah, kemudian ada jenis-jenis dari transformator. Yang pertama ada step down transformator dan juga ada step up transformator. Jadi kalau tegangan step down itu jumlah tegangannya menurun dan arusnya tinggi. Untuk step up itu tegangannya tinggi dan arusnya menurun. Nah, ini sebenarnya ada latihan soalnya, cuma karena kita nggak ada papan tulis, jadi kita lanjut ya. Wah, udah selesai. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan kalian soal latihan yang berkaitan dengan materi transformator. Nah, kalian akan mengerjakan soal ini secara berkelompok. Kemudian setelah selesai kalian harus mempresentasikan atau menuliskan jawabannya di papan tulis atau mempresentasikan aja ya. Oke Bu. Secara berkelompok. Nah, Ya. boleh berkelompoknya. Ada yang berdua, yang bertiga boleh. Bayar. Soalnya di musik ini. Ibu beri waktu pengerjaannya selama 10 menit ya. Iya. Jika ada yang mau ditanyakan Saya boleh Zoom dong. panggil. Apa nih diketahui? Arus primer berarti Kita soal nomor berapa, Bu? Semuanya. 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 Oh my god. Oh my gosh. Ayo. Pi-nya. Pi. Ayo. Pi-nya. Harus primer 0,5. Oh, ini kemarin Bu udah ajarin. Yang ini begini ya Bu ya. Udah bener kan Ibu? Oh, ini N sama dengan VSIS. efisiensinya gitu. Oh ya gitu. Kali 100. Dikali arus sekunder dibagi itu primer.
Semuanya tegangan primer sama harus Kali. Kita masukkan. Ada satu dia. Ini kali IP ya. Salah, gimana? Ya. Enggak, beda. Enggak, gimana? Kali 100. Jangan primer. Tipe. Oh, FP. Satu sih. Udah mau selesai. Nanti dilanjut ya. Kedua aja. Nah, kalau udah selesai, rekamannya kirim saya. Udah oke kok. Oh iya. Nggak apa-apa, nggak diedit. Bisa lihat. Bapaknya peraturan. Ting diedit malah serah. Nah, iya. Ya, Iya, Pak. Siapa? saya nggak tahu. Nanti taruh Google Drive aja ya Pak. Beneran. Tegangannya buat Google mah sedia banget kalau mau bahan. Gitu ya. Kamu mencari apa? Dengan primer belum boleh seperti Udah. ISPS sama jenis transformer. Tunggu sebentar ya. Iya. Ya ada Abi ya. Yuk. Kelompok pertama dan kelompok kedua ada kendala tidak? Udah. Aman Bu. Bu, easy peasy. Aman Bu. Ada kursi. Ada kita. 60. Sedang berapa ini? Transformatis tidak apa jadi sampai. Karena MS dari MP dan IP. Ini 100 ini. Harus 2 ampere ditambah super sama jenis
Coba. Nih, tegangan kali sama sebenarnya. Gimana sih? Kalian pakai coba sekali. Tuh tadi katanya. Enak banget. Sekarang juga biasa. Klik. Itu masuk ke dalam Dah. Udah, boleh langsung presentasiin. Boleh. satu orang aja. Dua boleh dong. Selebar. Jangan Ya Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. temennya masih kayak gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok First. Perkenalkan. Saya Vita Pratiwi dan teman saya. Saya Yanya Putri. Kami akan memaparkan jawaban dari tugas hari ini. Yang pertama, soal pertama itu ditanyain efisiensi transformator, yang dimana itu rumusnya itu VS dikali IS atau tegangan sekunder dikali arus sekunder dibagi tegangan primer dikali arus primer. Yang dari kita ketahui dari soal dimana tegangan sekunder itu 55 volt dikali 1,6 ampere dari arus sekunder, terus dibagi dari 220 volt dikali 0,5 ampere. Jangan lupa dikaliin 100%. Nah, betul. 88 per 100 dikali 100%. 100 nggak usah diapa-apain, terus hasilnya jadi 80%. Ini semua Bu? Atau udah soal doang? Dua soal aja. Soal aja ya. Oke. Kita lanjut ke yang nomor 2. Yang nomor 2 ini ditanya tegangan sekunder. Oke. Terus rumusnya itu tegangan sekunder per tegangan primer sama dengan N sekunder dibagi N primer. Itu tinggal disubstitusi nilainya, kan yang primer itu tegangan primernya 220, terus N sekundernya itu 500 sama N primernya itu 1000, tinggal VS-nya itu kita dapat 110 volt seperti itu Bu. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 sudah mau maju ke depan. Boleh kelompok 2 langsung latihan maju. Berarti cukup gak tuh? Yang versi ini tes dulu dah. Gimana cukup gak? Kalau udah cukup mending dicas dulu, ganti HP. Ada powerbank. Iya. Tadi emang di awal berapa? 3. Oh cukup. Di awal 4, sekarang tinggal 2. Jadi lanjut. Fit, cara ngecas ini gimana? Bab semula ya? Maaf ya. Udah gak kelihatan lagi ya nih. Ibu izin mulai ya Bu. Udah belum Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh masih ada itu, masih ada. Berapa menit? Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Oke, di kelompok 2 ini terdiri dari saya, Nusifah, lalu 2 rekan saya. Di sini ada Renata dan Liga Spesial Tambah. lalu di sini ada. Iya. Di sini kami akan memaparkan hasil jawaban kami dari soal yang telah Ibu berikan. Yang pertama ini mengenai transformator yang memiliki 600 lilitan pada kumparan primer dan 150 lilitan pada kumparan sekunder. Jadi NP-nya ada 600 dan NS-nya 150. Kemudian memiliki tegangan input pada kumparan primer ada 240. Jadi FV
IP-nya ada 240 volt. Di sini ada dua hal yang ditanyakan. Pertama, berapa tegangan Oh, ini para I sekunder see atau where. FS-nya, dan yang kedua Jangan norak. termasuk transformator jenis apakah ini. Lalu hasil perhitungan kami jumlah VS ya, di mana dari rumus VS per VP sama dengan NS per NP. Jika ingin mencari VS maka didapat VP dikali NS per NP, maka jadi 240 dibagi 150 per 600 hasilnya 60 volt. Ada lagi ya? Kemudian karena NS atau kumparan sekunder lebih kecil dari kumparan primer dan tegangan sekunder Harusnya lebih kecil juga bentukan dari gini. tegangan primernya, maka transformator ini termasuk ke dalam transformator step down seperti itu. Kemudian untuk soal selanjutnya akan dipasarkan oleh rekan saya. Udah taruh aja sini, kenapa pusing amat? Lalu lanjut di nomor 4, sebuah transformator step up menaikkan tegangan dari 100 Bisa. volt menjadi 400 volt. Jika arus pada kumparan sekunder adalah 2 ampere, lalu disuruh untuk mencari berapa arus pada kumparan primer dan termasuk transformator apakah jenisnya. Jadi pertama-tama diketahui dulu untuk tegangannya. VP-nya sama dengan 100, lalu VS sama dengan 400 volt, lalu arusnya atau IS sama dengan 2 ampere. Lalu yang pertama mencari arusnya, yaitu IP sama dengan VP dikali IP sama dengan VS dikali IS. Lalu pindah-pindah luas, IP sama dengan VS kali IS per VP. Lalu dimasukin angkanya dan didapatkan 8 ampere. Pinjem. Bawa lagi. Nah, untuk soal yang B di soal transformator jenis apa? Untuk mengetahui transformatornya jenis apa, maka kita sudah mengetahui bahwa hasilnya IS itu lebih besar dari VP, maka transformatornya itu stand up dan sesuai dengan karakteristiknya arus primer menjadi lebih besar dibanding arus sekunder seperti itu. Oke, terima kasih atas nomor 2 jawabannya. Tepuk tangan dulu dong buat nomor 2. Oke, terima kasih, boleh duduk kembali. Terima kasih Bu. Kelompok 2 kami itu terdiri Oke, jadi terima kasih ya buat kelompok 1 dan juga kelompok 2 telah memaparkan hasil presentasi latihan soalnya. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu transformator adalah alat listrik yang digunakan untuk mengubah besar tegangan listrik bolak-balik tanpa mengubah frekuensinya. Dalam sistem distribusi listrik, transformator memiliki peran penting dalam menaikkan atau step up dan juga menurunkan atau step down. Nah, tegangan demi efisiensi dan keamanan. Nah, hubungan antara tegangan, arus, dan jumlah lilitan pada transformator ideal dijelaskan melalui rumus yang sudah kita pelajari tadi. Rumusnya ada di sini. Nah, ada yang bisa menyimpulkan nggak hubungan antara jumlah lilitan, tegangan, dan arus pada transformator? saya Bu. Boleh. Jadi tegangan sebanding dengan jumlah lilitan, kemudian arus berbanding terbalik dengan tegangan juga dengan lilitannya. Oke, betul ya. Terima kasih atas jawabannya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengingatkan satu hal penting, di mana transformator itu punya peran yang sangat vital dalam sistem kelistrikan, khususnya pada transmisi dan juga distribusi listrik. Tanpa transformator, listrik tidak bisa dikirimkan dengan efisien dari pembangkit ke rumah-rumah. Nah, kalau tegangan tidak dinaikkan saat transmisi jarak jauh, maka arusnya akan besar dan menyebabkan rugi daya yang tinggi dalam bentuk panas. Itu artinya banyak energi yang terbuang. Nah, sebaliknya, sebelum listrik masuk ke rumah, tegangan harus diturunkan agar aman untuk peralatan dan instalasi listrik di rumah kita. Nah, proses itu hanya bisa terjadi dengan bantuan adanya transformator. Jadi sekarang kalian
tahu kenapa transformator itu bukan hanya sekedar materi hitungan, tetapi juga benar-benar punya peran besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Ibu. Oke, cukup sekian. Ketua kelas boleh pimpin doanya terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita selesaikan belajar hari ini, kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Cukup sekian ya. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.